billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Insyaallah teman-teman, kita teruskan tafsiran kita surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 ya. 23. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, dan apabila kamu sekalian fi raibin, di dalam keraguan, mimma nazzalna, daripada sebagian yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faktu bisuratin, maka datanganlah kamu satu surah mislihi, dari seumpamanya Al-Quran, seumpama kitab yang kami turunkan. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah ulama-ulama kamu, saksi-saksi kamu, penolong-penolong kamu, min dunillahi, selain daripada Allah, in kuntum shadiqin, kalau betul kamu sekalian itu benar. Wad'u syuhada'akum, syuhada itu ada menafsirkan Tuhan-Tuhan kamu, ada menafsirkan ulama-ulama kamu. Ya, kumpulkan semua ya untuk membuat satu surah yang seumpama Al-Quran. Kalau kamu betul dalam dakwan kamu bahwa Al-Quran itu bukan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tonton. Orang-orang Yahudi, ya, orang-orang musyrik, mereka ada yang mencabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai itu Al-Quran. Setiap kali Nabi ceramah, Nabi memberikan keterangan mengenai Islam dengan membacakan Al-Quran, maka tempat yang Nabi ceramah itu diduduki. Nabi dah pergi, dia duduk tempat itu, dan dia pula cerita. Siapa dia? Namanya yaitu Nadhr bin Al-Haris namanya. Ini Nadhr bin Al-Haris memang orang yang begitu handal. Ya, dia kira cerita dan ceritanya menarik. Ya, dia kata kalaulah Muhammad itu boleh cerita begitu, aku ada cerita yang lebih menarik daripada itu. Ini Nadhr bin Al-Haris. Yang dibawa Muhammad itu adalah cerita orang-orang dulu, ya, cerita orang-orang di masa yang silam. Saya pun boleh cerita sama dengan dia. Ya. Jadi teman-teman, Allah Ta'ala cabar pada mereka, kalau betullah kamu itu, kalau kamu ragu mengenai Al-Quran, bahwa Quran datangnya daripada Allah Ta'ala, coba buatlah kamu satu surah yang seumpama Al-Quran. Panggillah orang-orang pakar punya, ya, selain daripada Allah, ya, Tuhan-Tuhan kamu, ulama-ulama kamu, saksi kamu, panggil semua untuk mencipta satu surah Al-Quran. Kalau kamu betul dakwan kamu bahwa Quran itu datangnya dari Muhammad, yang kemudian kamu itu ragu. Ternyata mereka gagal berbuat demikian. Mereka tak boleh. Sebab Al-Quran ini, tuan-tuan, Al-Quran ini, Masya Allah, ya, kalau tuan-tuan paham ini Al-Quran ini boleh menerangkan perkara yang ketika itu manusia belum ada.
Dan Al-Quran boleh menerangkan perkara selepas manusia tidak ada. Dan Al-Quran dapat menerangkan apa yang sekarang sedang berlaku, yang hari ini berlaku, yang sedang berlaku. Ini yang boleh memberikan jawaban ialah Al-Quran untuk menyelesaikan masalah yang manusia gagal menyelesaikan. Ini Al-Quran yang boleh memberikan jawabannya. Nah, gitu. Contoh macam peristiwa tsunami pada hari itu. Kemudian dikaji, banyak kajian tsunami ini. Ada yang mengatakan ini adalah pihak orang-orang yang tidak bertanggung jawab meletupkan bom di dasar laut, kemudian menyebabkan bumi itu runtuh dasar laut dan menyebabkan tsunami dan sebagainya. Dan banyak lagi andaian-andaian itu tadi. Tapi Al-Quran awal-awal sudah berkata dalam surat Rum umpamanya, Allah berfirman, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Adanya kerusakan di daratan maupun di lautan akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Supaya manusia merasakan sebagian azab akibat dosa itu. Besok di akhirat lebih teruk. Yang di dunia ini diberikan deposit siksaan yang akan diberikan di akhirat nanti. Itu tujuannya. Jadi kenapa ini berlaku begitu? Ini karena perbuatan manusia itu sendiri. Di mana manusia mengatakan Allah ada anak, Allah ada istri. Dalam surat Maryam dinyatakan bahwa kejadian gempa bumi itu tadi disebabkan manusia mengatakan Allah ada anak. Wa qalu takhadallahu walada. Subhana. Mereka kata Allah itu ada anak. Allah Maha Suci daripada apa yang mereka perkatakan. Seterusnya tuan-tuan, apa-apa juga bencana yang berlaku di dunia ini ialah akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Di Indonesia ada satu peristiwa pada tahun awal 80-an dulu umpamanya, tahun 70, akhir 70-an, awal 80-an. Peristiwa berlaku yaitu Gunung Galunggung di Indonesia meletup 360 kali. Dan kajian telah mendapati bahwa ini sebab Nyi Roro Kidul, mana hantu yang jaga gunung itu mengamuk. Dia minta satu mangsa, maka dihantarlah macam-macam permintaan. Ada permintaan intan masukkan itu, kawah itu, ke lahar itu dimasukkan intan pun tak boleh. Dimasukkan kerbau yang hitam tak boleh. Dimasukkan apa-apa semua tak boleh. Apa kata Al-Quran? Al-Quran kata Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Adanya kerusakan di daratan maupun di lautan akibat dosa manusia. Ternyata Gunung Galunggung itu tempatnya ialah ada di pusat peranginan. Pusat peranginan itu bahasa diubah suai. Sebenarnya bukan pusat peranginan, pusat pelacuran. Gitu. Tapi pelacuran kan kasar, dihalusi gitu. Dihalusi, pusat pelancongan. Sebenarnya pelancongan, pelancongan. Apa tidak? Di situ kawasan-kawasan yang menakutkan, hutan, dan di tepi laut. Laut itu bila dipanggil gini, maka ombak itu akan mengejar kepada kita. Jadi kalau kita bawa perempuan aja di situ macam ini, ombak akan mengejar kita. Perempuan takut apalagi? Mana pergi? Al-maklum jawabannya. Jadi itu pusat maksiat. Itu ajalah. Dan alhamdulillah di Malaysia macam Cendawan Tubuh. Ini pusat maksiat, Tapi namanya bukan pusat maksiat. Dia punya nama ditukar, baru manusia boleh guna. Sebab perkara haram manusia tak suka, maka ditukar nama terlebih dahulu. Itu pusat-pusat maksiat, tidak disebut pusat maksiat, tapi disebut apa-apa aja yang supaya manusia boleh terima pakai. Itu.
Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Al-Quran menerangkan apa yang manusia belum wujud, terangkan. Manusia sedang ada sekarang ini, terangkan. Manusia selepas mati pun diterangkan oleh Al-Quran. Ini tidak boleh kecuali daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping ayat-ayat Al-Quran itu susunannya menarik, pada masa yang sama isinya pula di luar kemampuan manusia. Ini Al-Quran, ya. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran ciptaan Musailamatul Kadzab umpamanya. Musailamatul Kadzab itu dia duduknya di Riyadh, Yamamah, ya, perang Yamamah, perang Abu Bakar menjadi khalifah, perang dengan orang-orang Yamamah yang dipimpin oleh Musailamatul Kadzab. Sampai di Madinah ini habis, tak ada orang, semua pergi perang. Yang ada orang perempuan dia tidak azan di Mekah, di Madinah, ya. Nih, perang Yamamah meletus setelah Nabi Muhammad wafat. Orang Islam kalang kabut, sebab orang-orang Islam di Madinah mereka takut. Bila Nabi Muhammad dah mati, mereka takut. Sebab Madinah menjadi ancaman antara bangsa pada masa itu. Sebab Madinah begitu bergerak pantas untuk menakluki negara-negara jiran. Ya, Khaybar diserang, mana-mana negara sebelah itu serang. Sebab Nabi Muhammad ini sebelum diserang menyerang dulu. Dan perang Nabi tak pernah kalah. Tak pernah kalah, menang terus perangnya. Jadi Khalid bin Walid pun dia akhirnya slender. Dia kata apa? Kalaulah dia ini bukan Nabi, kan lama dah aku boleh kalahkan. Tapi saya tengok perang Muhammad nih, kita perang dan Muhammad tak pernah kita menang. Kita kalah terus. Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam juga. Jadi teman-teman, bila Nabi Muhammad meninggal dunia, maka mereka akan menyerang Madinah. Maka orang Madinah ketakutan, maka orang Madinah ramai-ramai murtad. Ini ada yang dah murtad, ada yang akan murtad itu di sekitar Madinah tuh. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah dan Abu Bakar memberangkatkan tentara untuk menyerang orang-orang murtad yang dipimpin oleh Musailamatul Kadzab yang berpusat di Riyadh. Musailamatul Kadzab, tuan-tuan, dia mengarang Al-Quran, macam juga Nabi Muhammad itu Qur'annya dinamakan nama binatang. Maka Musailamatul Kadzab membuat ayat pun ayat binatang, namanya ayat kata. At-tifta umat tifta, gitu. At-tifta walladzi ja yatarka. A-nya ngam, kata apa itu kata binatang yang datang dengan merangkak sampai terus duduk, gitu. A itu betul. Tapi maknanya kata ini binatang yang datangnya merangkak, merangkak itu begitu sampai ke tempat itu terus duduk, gitu. Jadi itu panjang tapi tak ada maknanya, tak ada artinya. Orang udah tahu dah kata begitu. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Al-filu hayawanun dunabbin tawil. Il. Surat fil. Gajah, apa itu gajah? Tahukah Anda apa itu binatang gajah? Binatang gajah yaitu binatang yang punya taring panjang. Ayatnya panjang, isinya kosong. Al-Quran nih ayatnya pendek, isinya penuh. Isinya penuh. Umpamanya Allah berkata, menerangkan Nabi Musa berkata pada Fir'aun, ya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Boleh tak kamu, wahai Fir'aun, saya tunjukkan Tuhan kamu, kemudian kamu takut kepadanya. Pendek ayat kan? Boleh tak saya tunjukkan Tuhan kamu, kemudian kamu takut padanya? Ayat ini panjang maknanya. Maknanya begini, Fir'aun, kamu itu bukan Tuhan tahu. Kamu itu Tuhan temberang punya. Yang Tuhan sebenar itu bukan kamu. Boleh tak saya tunjukkan Tuhan sebenar? Ini ayatnya pendek tapi isinya dalam. Halus tapi isinya tajam. Inilah Al-Quran.
Dan Al-Quran ini pula dibawa oleh seorang yang tak tahu tulis, tak tahu baca. Pemidato yang hebat-hebat dalam dunia, suruh pidato 10 menit, panjang macam ini. Lepas itu pidato di tempat lain direkam 10 menit. Yang semalam dengan hari ini disamakan, sama tak? Ada lari kita lari, mesti ada lari, sedikit sebanyak ada lari. Tapi Nabi Muhammad tidak, cakap hari ini begini, besok begitu, tahun depan begitu, dan seterusnya begitu. Inilah dia Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad tak tahu tulis, tak tahu baca. Ini yang orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, orang siapa pun tak boleh lawan. Dan inilah mukjizat Nabi yang boleh kita saksikan sampailah hari ini. Kita boleh lihat ini Al-Quran. Padahal orang Arab, Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok orang Arab, dia marah. Ya, umpamanya Hasan bin Sabit, seorang artis, marah kepada Sofwan bin Mu'attal yang dituduh berzina dengan Aisyah. Sofwan bin Mu'attal, ya, Hasan bin Sabit marah kepada Sofwan bin Mu'attal yang membawa istri Nabi pulang tuh daripada perang Bani Mustalik, ya. Begitu marah, terus buat syair. Syairnya Sofwan bin Mu'attal balas syair, tak payah pakai gitar ting 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 tulis, tung tung ting tung ting tung tulis, baru jadi notnya. Tak payah. Orang Arab memang hebat dalam syairannya. Abdul Muthalib itu mendengar berita bahwa Aminah melahirkan anak, Abdullah ya almarhum melahirkan anak, terus dibawa anak masuk dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah terus nasyid tanpa ditulis dulu buat lirik dulu, tak payah. Begitu masuk terus Sallallahu alaikallahu ya adnani ya Mustafa ya Sof watar rahmani. Ni semua ni. Alhamdulillahi atoni hadzal gulamat thayyiban ardani. 11 ke 13 ayat, 13 baris buat serta-merta. Artis Malaysia boleh tak? Siti Nurhaliza enggak boleh? Tak boleh, teman-teman. Orang Arab punya hebat, begitu membuat yang setanding Al-Quran gagal, tak boleh. Tak boleh, teman-teman. Susah, apalagi Al-Quran, teman-teman. Dia punya balaghahnya, ada manteknya, ya. Alam nasroh laka sadrak. Tidakkah kami telah besarkan dada kamu? Terus alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan kami telah lupuskan dosa-dosa kamu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan sebutan kamu. Ayat itu. Ayat ini ya diturunkan dengan ayat yang rock begitu, dan dia mengandungi beberapa balaghah dan mantek. Itu. Kalau boleh saya nak cakap pasal balaghah, ya tuan-tuan. Ini tuan-tuan tak paham tak tidak, kita try lah ya. Saya cakap balaghah sikit lah, boleh? Boleh tuan-tuan. Okey. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, balaghah ini dia kadang-kadang macam ini. Yang disebut itu kulit, yang dimaksud itu isi. Yang disebut kulit, ya wadah, yang dimaksud itu isi. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah aku telah besarkan dada kamu? Jadi Allah telah besarkan dada Nabi Muhammad. Bukan dadanya besar macam Malik Nur umpamanya, atau macam Sazali bina badan macam ini, dadanya besar. Oh bukan itu. Maksudnya dada besar ialah hatinya. Yang dimaksud hati tau, bukan dada ini, tapi hati sana. Hati Nabi Muhammad itu besar, kan? Hatinya besar. Pun hati itu bukan hati maksudnya, tapi yang ada dalam hati itu. Oh tengok, ini istilahnya majas mursal nama. Itlaqu dzaraf wa iradatil madruf namanya. Sebut kulit, yang dimaksud isi. Majas mursal namanya. Nah gitu.
Kalau orang tak tahu balaghah menerjemah Al-Quran, wah gawat. Bukankah aku telah besarkan dadamu? Maknanya dada Nabi Muhammad sudah besar. Oh, gitu. Kemudian ada beberapa ini tonton. Tengok. Ya. Ini Allah. Situ Muhammad. Betul. Ini telah difatwakan sebagai syirik. Siapa yang menfatwakan syirik? Mufti Wahabi Mekah, Arab Saudi, menfatwakan sebagai syirik karena menyamakan Allah dengan Muhammad. Jadi kita pun bengong. Iya kok? Iya juga lah. Itu Allah dan Muhammad disamakan. Tengok, sama. Syirik lah tuh. Kita pun bengong. Lepas itu Quran ada jawabannya. Tengok, hebat. Ini jawabannya. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutan kamu. Disebut namaku, sebut nama kamu. Nama Nabi Muhammad tinggi, ditarafkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam azan disebut nama Allah, disebut nama Nabi Muhammad. Azan tuh asyhadu an la ilaha illallah. Nama Allah sebutkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nama Allah disebut. Lepas itu diikuti dengan nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Allah disebut, nama Nabi Muhammad disebut. Kalau tulisan diluruskan tak boleh tak? Ini jawabannya. Jadi ini pun dah jadi isu di peringkat antara bangsa mengenai nama Allah diluruskan dengan Nabi Muhammad ini dikata sudah syirik. Jawabannya bagaimana? Jawabannya tidak mengapa. Sebab Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah meninggikan nama Nabi Muhammad setaraf dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa tempat, termasuk dalam membaca syahadat, sama ada dalam sholat maupun di dalam azan. Jadi kalau begitu, rupa-rupanya Quran sudah menjawab. Ya, sama ada cepat atau lambat, teman-teman akan dengar. Sebab ini sudah ditulis dalam internet. Tentang Mufti Mekah telah mengeluarkan fatwa meletakkan nama Allah setara dengan nama Nabi Muhammad ini syirik namanya. Jadi senang aja sebut syirik orang nih. Kalau orang tak syirik, siapa syirik? Dia sendiri. Betul. Idza qala ahadukum ya kafir faqad ba'a ila ahadihima. Kalau kamu kata pada orang Islam, wahai orang kafir, maka kafir kembali pada salah satunya. Kalau dia kafir, kafir dia. Kalau tak kafir, sendiri punya kafir. Gawat ke tak gawat? Ini paham tak tuan-tuan? Tuan-tuan mungkin tak baca internet, saya dah baca lama dah, dari tahun 80-an dulu dah, ini dah ada dah. Kemudian diupload balik. Dulu lagi kita dah dengar dah. Ya. Semasa kita di Mekah pun dengar, ya. Ini nama disamakan nih syirik. Dah berjalan ke bibir orang-orang Islam. Jadi gaduh sehingga yang percaya itu nama Nabi Muhammad diturunkan, nama Allah saja ada. Nih, Quran jawab, teman-teman. Hebat tak hebat? Itu dia, ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutan kamu, disebut nama Allah, disebut nama kamu. Sebutan dalam Quran macam itu, dalam adzan, dalam tahiyat macam itu. Tak bolehkah diletakkan yang sama? Jawabannya terlalu boleh. Gitu. Dengan dalil Al-Quran.
Baik teman-teman, kita teruskan. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu fatakun naro. Kalau kamu tak boleh membuat Al-Quran, tak boleh buat satu ayat seperti Al-Quran, satu surah seperti Al-Quran, dalam masa yang lepas kamu tak boleh, masa akan datang pun kamu tak boleh. Lam taf'alu, fa'il lam taf'alu. Kalau kamu tak boleh buat di masa yang lalu, walan taf'alu, dan kamu masa akan datang pun tak boleh buat, fatakun nar, takutlah kamu api neraka. Allati waqudha nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, disediakan khas bagi orang-orang kafir. Jadi Allah Ta'ala beri amaran, kalaulah manusia tidak boleh menandingi Al-Quran, takutlah kepada Allah. Ya, takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia yang menyembah batu, batu ini berhala yang disembah oleh manusia. Ini akan menjadi bahan bakar api neraka, di mana neraka itu uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang kafir. Sepatutnya teman-teman, tempat-tempat yang menuju neraka dalam dunia ini sepatutnya disebut tempat ini disediakan khas untuk orang kafir. Nah, gitu. Umpamanya kelab-kelab malam, kan? Kelab malam atau pusat judi di Genting Helen, kan? Seharusnya ditulis khas bagi orang kafir. Nah, gitu. Bahasa Inggrisnya apa? Kafir only, begitulah ukurannya lah. Iya. Apa-apa aja lah. Nah, sepatutnya begitu. Ini tidak. Tempat minum arak ditulis baik untuk Anda. Kalau tempat ini ditulis hanya untuk orang kafir, gelas ditulis hanya untuk orang kafir, kemudian tuangkan dia punya arak, contoh lah kan. Contoh dalam dua ini, tengok kawan-kawan. Ini bisnis sebenarnya bagus, bagus. Sekarang itu, khas orang kafir lah, letak terus. Tak jadi, teman-teman. Ini tidak ditulis baik untuk Anda. Jadi orang Islam pun alhamdulillah banyak yang minum arak gitu. Tapi di Indonesia, teman-teman, dengan di Malaysia, ini soal agama suruh tengok yang lebih atas, jangan tengok yang lebih bawah. Kalau kita tengok yang lebih bawah, tengok Indonesia, kita sudah hebat. Oh, sana arak, tepi-tepi jalan, kedai-kedai Melayu, arak itu biasa. Gitu. Kalau di sini kan tak ada arak khas untuk arak. Sekurang-kurangnya pun di sini adalah ciri-ciri pencegahan minum arak. Pusat judi di Genting Helen umpamanya, atau di sini tempat-tempat membeli nomor ekor ditulis khas untuk orang kafir. Pusat ramalan nomor ekor umpamanya, ya. Terus belakangnya atau bawahnya ditulis khas orang kafir atau orang kafir sahaja. Nah, gitu pun cukup lah. Jadi orang Islam yang datang situ terkejut, tak jadi. Nih teman-teman, tapi yang ditulis bukan 24 juta. Hadiahnya menanti Anda 24 juta, 200 juta. Jadi dia pun siapa tahu kan. Ini teman-teman, judi itu haram. Kalau tak dapat, kita rugi. Kalau dapat barang yang haram. Oke, teman-teman, orang yang dapat barang haram banyak, umpamanya orang yang dapat harta yang yang haram yang banyak, dia yang dimakan cuma satu pinggan, ya. Ada uang sampai juta-juta, yang dimakan satu pinggan. Baju yang dipakai hanya sehelai, kendaraan yang dipakai hanya satu. Sama aja. Aduh. Kalau lah teman-teman sekarang ini duitnya tak adalah 1 juta,
Ya umpamanya, yang dimakan ya satu pinggan, yang dipakai ya selai, kendaraannya satu, rumah yang diduduki pun juga satu. Walaupun rumahnya 16, yang dia duduk satu. Gitu. Saya ini rumahnya ada berapa? 16 ya, sekarang 16 rumah saya. Pun saya duduk, bukan duduk rumah ini saya, duduk kak madrasah. Satu bilik, saya duduk. Jadi teman-teman, ini rezeki, tonton rezeki banyak macam mana pun, yang dimakan satu pinggan, yang dipakai selai, kendaraan yang dipakai pun satu. Tak adalah orang tuh naik 3 kendaraan sekali gitu. Ada 3 kendaraan, 3 nih dibubuk kayu panjang gitu, dia duduk atas nih. Ada tak? Tak ada punya. Orang kaya makan sampai 3 pinggan, boleh? Tak boleh. Satu pinggan juga tak banyak makan. Rizki itu yang dimanfaatkan itu rizki, yang lain itu bukan rizki. Jadi Allah Ta'ala sudah beri peruntukan rizki manusia ini. Ada peruntukan kepada kita, beras sekian, minyak sekian, semua sekian, semua sama, semua macam ini. Ada peruntukan, nih. Sama ada kita nak ambil cara haram ke, cara halal ke, itu juga. Beras Allah sediakan 1 tan umpamanya, maka 1 tan itulah dia punya beras yang disediakan. Sama ada kita ambil cara haram ke, cara halal ke, itu juga. Paham tak teman-teman? Paham ya? Minuman yang kita minum itulah juga. Jumlahnya berapa? Sekian. Daging sekian, ayam sekian. Sama. Kalau orang tuh gula dah habis, tinggal sikit, dia masuk ke teh pun dia tanya minum apa toke? Minum itu teh kurang manis, Pak. Teh kurang manis. Teh kurang manis. Ini menunjukkan dia punya rezeki gula tinggal sedikit. Dijemput kenduri, ada lembu, kambing, ayam semua. Ini kambing kan? Kambing tak boleh. Mana rezeki dari kambing sudah habis. Kalau dibedah juga jalan jawabnya. Betul. Jadi dari rezeki macam itu kenapa kita nak cari yang haram? Yang halal ini pun tak habis lagi kita. Belum habis lagi. Kenapa kita mau cari yang? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini ya pada malam hari ini kita sampai fattaqun nar lati waquduhanna wal hijarah uiddat lil kafirin ayat yang ke-23 ya. Kemudian wabashir ini kita akan sambung 2 minggu akan datang, dan kita akan teruskan dengan program ataupun jadwal yang ataupun agenda yang akan kita lalui besok di hari kiamat. Kan ini menerangkan neraka, lepas itu menerangkan surga, kan? Jadi macam mana surga dan neraka itu proses perjalanannya, dan daripada sekarang ini sampai ke surga macam mana? Saya lihat yang paling mudah masuk surga orang Kristen, paling mudah. Tak payah sembahyang, tak payah apa, seminggu sekali datang ke gereja, ya, dosa sudah dihapuskan sebab sudah ditanggung oleh itu Yesus. Yesus itu sudah menanggung dosa semua pengikutnya. Jadi siapa pengikut Kristen sudah tidak ada dosa kalau mati terus masuk ke alam surgawi, alam surga, masuk dalam surga. Jadi paling senang nama surga itu orang Kristen, ya. Kata orang Jawa, opo swarga nimbuai, apa surga atuknya. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman mungkin agama Kristen tak begitu memahami, sebab di Malaysia ini memang Kristen tak boleh disebarkan, ya. Agama-agama lain tak boleh disebarkan melalui media massa. Yang boleh disebarkan hanya ajaran Islam. Ini Malaysia, keunikan Malaysia. Kalau ke Indonesia bebas gitu. Nah, jadi teman-teman, kita lihat jadwal supaya kita membuat persiapan lebih awal, karena kita sudah tahu jadwal. Kalau kita nak beri haji, diberitahu besok kita mula-mula kumpul di Kelana Jaya, ya.
untuk mengambil paspor, ambil bag dan sebagainya, ya. Kemudian lepas itu immigration pun ada di Kelana Jaya. Nanti kita akan masuk dalam laluan situ, dicop paspor kita di Kelana Jaya. Lepas itu kita masuk dalam pas itu dibawa terus pergi ke airport dan di situ terus kita masuk, ya, naik kapal terbang. Tak payahlah kita cop lagi di airport sana. Ini diberi taklimat, jadi kita tidak kalang kabut, sudah tahu jadwal gitu, ya. Tak payah tanya habis, dan nak pergi paspor mana? Susah namanya ini, paspor tak ada tangan. Macam mana? Nah, tapi sudah diberi taklimat, jadi kita sudah tenang, sudah tahu jadwal. Jadi sekarang ini saya terangkan jadwal akhirat itu bagaimana gitu. Nah, tonton. Supaya tonton tahu, jadi senang buat persiapan gitu. Yang pertama sekali, apabila kita mati, ya, kita akan masuk ke alam kubur. Kubur itu disebut juga alam barzakh. Barzakh itu maknanya sempadan. Dinamakan barzakh. Barzakh itu pagar, sempadan. Ini laut masin, ini laut air tawar. Sempadan itu barzakh. Jadi dunia, terus barzakh, terus akhirat gitu. Jadi kubur ini disebut innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur itu stasiun pertama dari stasiun akhirat. Jadi mulanya di situ, di barzakh, ya. Jadi barzakh macam selamat datang ke akhirat, nah begitu. Ya, di alam kubur kita akan disoal, ya. Soalan itu telah dibocorkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lo kan enak. Kita belum masuk ujian, masih di dunia, belum memasuki pemeriksaan, baru isi kurang, gitu. Dan isi kurang. Tuh. Kita dari tunjuk jawabannya. Jawabannya begini. Soalan pertama, siapa Tuhan kamu? Jawabannya Allah Tuhanku. Siapa nabimu? Allah nabiku. Apa agamamu? Islam agamaku. Apa pedomanmu? Al-Quran pedomanku. Siapa kawanmu? Kawanku orang-orang Islam. Apa kiblatmu? Ka'bah kiblat. Ini berita yang kita terima setakat ini. Lebih lanjut saya sendiri belum pernah lalu. Yang sudah pernah lalu tak boleh cakap, ini masalah. Cuma ini saya pernah pergi semasa saya di Mekah, semasa belajar di Mekah dulu. Dan di Mekah ada tuan guru itu memberikan ceramah, ya. Ceramahnya yang bermaksud kalau bahasa kita bahwa di Mekah ada orang kaya. Orang kaya ini anaknya ada 3. Orang kaya wasiat, aku tak nak ini harta semua, aku tak mau. Aku mau kalau aku sudah mati, itu aku dijadikan teman yang menemani aku dalam kubur. Nah, gitu. Kata Maulana, kata Syekh di Arab sana. Dia cakap begitu. Kemudian bila orang kaya ini sudah mati, maka 3 orang ini mencari orang yang menemani ayahnya di alam. Ya, cari jumpa orang Yaman. Orang Yaman kerjanya mengangkat barang. Di sini ada tali kat sini. Kemudian dipanggil, Yaman akulak. Wahai Yaman, datang sini, aku nak cakap. Kamu punya kerja 1 hari berapa hasil? Yaman kata, oh ini tengok nasib. Ya, nasib baik dapat 50, dapat 60, ya. Kemudian kadang-kadang ya dapat cuma 30 rial. Ini angkat darah. Ini nasib lah. Maka anak orang kaya cakap, bagaimana kalau kamu kerja dengan aku 3 hari, saya berikan upah emas 1 pound. Oh, terbeliak mata. Oh, iya kok. Iya. Nah, jadi kalau kau setuju, untuk saya setuju. Kerja 3 hari emas 1 pound. Setuju? Sudah setuju? Loh, ngomong-ngomong kerja 3 hari, apa kerjanya? Maka diberitahu, oh kerjanya menemani ayah aku. Oh, no problem, boleh. Menemani di mana? Di kubur. Oh, boleh. Sekali itu kak kubur, rupa-rupanya menemani dalam kubur.
Dia pun hampir dibatalkan, hampir tak mau. Kan, tapi pasal ingat emas 1 pound. 1 pound. Satu ini kerja sudah jadi kaya, sudah balik negeri Yaman. Nah, dia pun oke lah. Kenapa dalam kubur pun dalam kubur lah. Masuk dalam kubur. Kubur di Arab itu bilik bawah tanah 4 kali 7, 4 kaki kali 7. Jadi mayat itu letakkan situ. Nanti sudah 6 bulan itu diangkat keluar, diganti mayat baru. Nah, itu sistem kuburnya begitu. Kemudian dibagi ruangan pintu masuk, ya, dibuka dia punya pintu dan dimasukkan, tutup balik. Nah, itu ya. Maka orang Yaman masuk ke dalam itu bersama ayahnya. Disediakan roti tamus, boleh hidup sampai 3 hari. Maka ditutuplah kubur, dan ditutup. Kemudian kata Yaman tuh ada suara tak ada rupa. Suaranya berkata begini, yang ditanya yang hidup ke yang mati. Yang ditanya yang hidup ke yang mati. Nak lari macam mana dalam bilik kubur itu? Akhirnya suara itu semakin lama semakin dekat. Setelah dekat, dia kata, oh yang ditanya yang hidup saja. Maka ditanyalah si Yaman tuh, Yaman, itu tali yang kamu bawa itu untuk apa? Dia jawab, oh ini untuk ikat barang. Itu tali itu kamu dapat dari mana? Saya dapat dulu saya beli gini. Kamu beli itu berapa harga? Oh saya beli harga sekian. Duit yang kamu beli itu duit dari mana? Duit dari sini. Ada akad ke? Tak ada akad kamu beli? Oh, ada akad semua. Jawablah. Sampai 3 hari 3 malam. Soalannya sekitar tali itu saja. Sudah 3 hari 3 malam, kemudian dibukalah kubur tuh. Dibuka dengan hadiah emas 1 pound. Dibuka, Yaman pun keluar. Oke Yaman, sekarang engkau punya kerja sudah habis tempo dan kamu berhak mengambil ini emas 1 pound. Yaman kata apa? Nanti dulu. Ini tali 3 hari ditanya pun tak habis. Kalau itu emas 1 pound, berapa lama akan habiskan? Tak mau. Jadi yang tuan-tuan menukar tingkap, daripada tingkap nako ditukar Viko, ya silahkan, tak apa. Memang duit pun ada. Betul lah. Kemudian yang seling biasa, tukar seling plaster, seling kaca, plaster seling sekarang lah dengan lampu yang masuk dalam itu dipersilahkan. Tapi ingat, Ali itu 3 hari tak habis ditanya. Jadi teman-teman kita dulu elok pakai nisan sani, tukar proton, tukar wira, tukar wajah, tukar perdana. Sekarang tukar lagi dan tukar lagi, tak apa. Boleh tukar. Dan siapkan saja jawaban. Ya, apabila ada soal siasat nanti. Kan enak gitu. Kita sudah tahu dulu, jadi besok senang nak jawab gitu. Maksudnya. Tali itu 3 hari tak habis. Jadi kalau pintu nako tukar pintu Viko, tak tahulah berapa lama. Nah, ditanya, ya nako yang engkau dah tak pakai itu mana pergi? So buang gitu je lah. Jawablah besok. Oke teman-teman, kita teruskan. Lepas soalan kubur semua dah selambat, dah boleh jawab, tak boleh jawab, akan diberikan satu nikmat namanya nikmat kubur, atau diberi siksa namanya siksa kubur. Nih, 2. Tuan-tuan semua tak tahu mana siksa kubur kah, nikmat kubur. Sambil menunggu tiupan pertama malaikat Israfil. Bila tidak ditiup? Ini soalannya. Nabi bersabda, aku hidup tidak dapat senang, sebab malaikat Israfil sudah memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya. Zaman Nabi. Dan menunggu mencurahkan perhatiannya ke arah aras. Bila di arah tiup kiamat. Zaman Nabi dulu. Nah, ini sudah masuk dalam mulut malaikat Israfil. Lah,
Sangkakala ada lubang sebanyak 11. Setiap lubang bulatannya sama dengan bulatan bumi. Ini malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil besarnya sebesar mana? Susah nak bayangkan. Oke. Bila dah ditiup, orang yang hidup semua akan masuk ke sempadan. Sempadan ini bahasa Arabnya barzakh. Ya. Jadi sekarang nenek moyang kita masih berada di alam kubur, di sempadan, belum masuk ke akhirat lagi, masih kat sempadan. Ya. Masih cek paspor, cek apa semua itu kan. Ditanya, ya, ini itu semua. Saya ingat belum habis lagi soalan tuh. Nah, jadi maknanya tentang soalan-soalan yang pokok, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, ini yang pokok. Kalau malaikat terus percaya, alhamdulillah lah. Kalau malaikat tak percaya, malaikat tanya lagi, siapa nabimu? Nabiku Nabi Muhammad. Oke. Kalau malaikat tak percaya, malaikat bertanya, kalau betul lah Nabi Muhammad punya umat, nabimu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini dia punya istri yang kedua nama siapa? Dah. Ketika itu kita pun ya Allah, kalaulah macam ini, nah, mudah-mudahan aku hidup balik, aku nak belajar. Dah basi jawabnya. Sebab besok dari kiamat anggota kita dipulangkan balik, dikembalikan lagi. Jadi kita macam inilah kita besok di akhirat akan dipulangkan. Anggota badan yang kita guna dalam dunia ini, kuku ini besok akan dipulangkan, semua dipulangkan untuk menerima azab ataupun nikmat. Termasuk akal kita dikembalikan lagi. Mereka yang tahu dia akan jawab. Yang tak tahu mungkin barangkali baru sedar nak belajar dan sebagainya. Nah ini. Kalau betul Nabi Muhammad, umpamanya lah, sebut anak-anak Nabi ikut urutan kelahiran. Agak-agak boleh jawab. Coba sekarang dites dulu, tes. Yang pertama, anaknya nama siapa? Anak Nabi pertama, siapa nama? Ibrahim. Wah, gawat. Sudah gawat namanya. Ini dah sah memang tuan-tuan, belum layak mati. Lu ya, anak Nabi Muhammad tak tahu. Siapa? Yang pertama yaitu yang kedua sudah kabur. Kalaulah macam ini bisa ditanya macam mana nak jawab. Salah jadi, itulah. Oke, siapa Tuhanmu? Dijawab, Tuhanku Allah. Umpamanya, ya. Kemudian ditanya oleh malaikat umpamanya, kan? Allah itu berapa? 1, kan? Apakah makna kam muttasil fidzat dan kam munfasil fidzat? Ditanya bab tauhid umpamanya, kan? Wah. Boleh jawab? Kam muttasil fidzat, kam munfasil fidzat itu apa bendanya? Boleh jawab? Ini tauhid ini bab Allah Maha Esa 1. Nah. Ini berapa? Kira berapa? 1. Tapi di tempat lain ada botol yang sama. Kan gitu. Jadi Allah Ta'ala ini 1 dan tidak ada lagi di tempat lain. Nah, tuh. Itu namanya kamun fasil fidzat namanya. Nah. Ini berapa? 1 tapi tersusun dari berbagai, namanya kamuttasil fidzat. Allah tidak kamuttasil fidzat, tidak kamun fasil fidzat. Ini namanya ilmu tauhid. Loh, ini akan disoal. Terus apa pedoman kamu, apa pegangan kamu? Dalam buku talqin
Kalau ditanya apa pedoman kamu, jangan takut, jawab saja. Pedomanku Al-Quran. Iya, yang mentalkin pun tak pengalaman. Betul tak? Sekali di soal tentang Al-Quran, tentang tafsir, nasib baiklah kita dah belajar. InsyaAllah ini boleh dicepatkan lagi lah, tentang nampaknya keadaan ini begitu mendesak. Loh, jadi kita kena percepatkan. Insya Allah kita boleh jadikan dalam 6 tahun kena hatam lah. Banyak benda yang kita nak belajar lagi lah. Nampaknya banyak. Macam sejarah Nabi pun macam masih kosong. Nabi hijrah berapa kali? Nabi Muhammad sendiri hijrah berapa kali? 2 kali ke 1 kali? 1 kali. Nabi hijrah adalah 2 kali. Yang pertama ke Taif, yang kedua ke Madinah. Daripada Makkah ke Madinah berapa orang kawan? Ini tes ujian. Sebelum kita diuji oleh Allah, diuji dulu oleh Ustadz itu. Berapa orang pergi? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah berapa orang? 5 orang. Berapa? 5 orang. 5? 25. Satu jawaban yang amat membimbangkan. Betul lah teman-teman. Ini saya semakin hari ya semakin rasa tak tenang lah jadi. Besok di akhirat saya lagi teruk, kan? Iya. Saya lagi teruk, saya dosa lagi banyak, kan? Karena kita belajar, kemudian kalau tak disampaikan, besok saya dipersalahkan. Itu kita sampaikan ala kadar yang kita mampu lah. Itu kan? Nih, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah bersama 4 orang. Mulai bergerak hari Ahad, ya. Nabi keluar rumah hari Kamis malam Jumat, ya. Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari nyuruh dalam Gua Sur, keluar dari Gua Sur hari Ahad sampai ke Madinah hari Isnin. Tapi Isnin minggu depan, 8 hari, bukan Isnin besoknya. Gitu bersama 4 orang. Oke, kemudian apa kiblatmu? Jawabnya apa? Ka'bah. Kiblat pertama apa? Apa jawaban? Kiblat pertama yaitu Baitul Haram lah. Apa belum Baitul Maqdis? Ini belajar kat mana lah hai? Aduh, gawat. Sudah. Dah muktamad dah kalau dah macam itu dah. Nabi Muhammad nih ketika umur 40 tahun dia mengasingkan diri di Gua Hira. Gua Hira ini macam huruf V diterbalikkan begini. Cak ini Gua Hira tuh. Gua Hira tuh macam ini. Kenapa dipilih Gua Hira? Sebab Gua Hira ini nun macam ini lurus dengan Ka'bah. Jadi Nabi kalau sholat menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Itu maka Nabi memilih Gua Hira. Gua Hira itu lurus dengan Ka'bah gitu. Kemudian bila Nabi hijrah ke Madinah, pasal di Madinah itu akan pilihan raya. Jadi Nabi pun buat baiklah pada Yahudi. Namanya baik ada makna. Kiblat Nabi nak bagi duit tak ada duit. Tak apalah kiblatku ikut kiblat Yahudi. Nak ambil hati orang Yahudi. Jadi orang Yahudi pun suka pada Nabi Muhammad. Kiblatnya pun ikut kita punya kiblat. Baguslah. Sekali pilihan raya menang dengan majoriti lebih 2/3. Akhirnya pihak lawan ada yang kehilangan uang pertaruhan dan sebagainya gitu. Ini pilihan raya pertama dan Nabi Muhammad terus jadi Perdana Menteri. Jadi ketua negara di Madinah. Musuh-musuh yang lain nih semua ada case gaduh punya. Aus, Khazraj pernah gaduh. Terus Kainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah pernah gaduh.
masing satu sama lain pernah gaduh. Jadi bila pilihan raya, kalau aku pilih sana, nanti dia lawan aku. Yang ini pun pilih sana, lawan ini tak mau. Sekarang ada Muhammad orang baru. Boleh kawan pada semua pilih Nabi Muhammad sebagai ketua negara pada masa itu. Tapi namanya bukanlah election, bukanlah pilihan raya, bukanlah ya. Kalau bahasa yang lebih dekat musyawarah agung lah. Tuh. Nah, sholat adab ke Baitul Maqdis 17 bulan. Pada masa itu orang Yahudi sudah rasa naik tocang, agama tak ikut gitu, kiblat ikut gitu. Nah, dengar itu Nabi pun ingin kembali menghadap ke kiblat Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Maka menghadap ke arah Ka'bah. Setelah 17 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa itu maksudnya sohroh. Sohroh batu bergantung. Batu. Ini Nabi duduk kat sini, terbang untuk Mi'raj. Sampai 8 kaki Nabi terbang. Batu ini bergantung. Sohroh namanya. Ini batu menjadi kiblat. Ya. Kiblat, sohroh namanya. Batu besar sohroh, batu kecil hajar. Batu kecil sangat ujer namanya. Jadi besok kalau ditanya apa kiblatmu, tanya balik pada dia, pertama kah kedua? Itu. Nah, pertama kiblatnya Ka'bah, kedua Masjid Aqsa, dan ketiga menghadap ke Ka'bah semula. Dipanjangkan jawabannya. Kita dah confirm tahu jawabannya, dipanjang-panjangkan supaya dileke gitu kan. Dileke. Dan tanya yang lain pun, wah hebat lah. Ini agak-agak lah, saya pun belum tahu kan. Dan memang kawan tonton. Oke, kiblatnya Ka'bah. Apa makna Ka'bah itu? Apa ceritanya? Itu kemungkinan juga disoal. Jadi Ka'bah dibangun berapa kali? Berapa kali Ka'bah dibangun? Berapa? Berapa tonton? Loh, wah. Dah. Nice kawan. Berapa kali? Banyak kali. Ini jawaban ini boleh terima gak macam itu? Kalau kita disoal oleh cikgu, kan? Ka'bah dibangun berapa kali? Banyak kali. Jawaban salah kalau macam itu. Ini orang-orang yang ahli ke masjid. Yang orang-orang tak datang ke masjid lagi. Betul lah? Betul? Nih. Jadi teman-teman, Ka'bah ini dibangun sebanyak 5 kali. Yang pertama oleh Nabi Adam, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Muhammad semasa itu umur 35 tahun, keenam oleh Abdullah bin Zubair, cucu Abu Bakar. Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam, ya. Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam. Seterusnya Abdullah bin Zubair nih, ya. Bangunan Ka'bah yang Nabi buat itu dibuat balik oleh Abdullah bin Zubair, dikembalikan sebagaimana Ka'bah zaman Nabi Ibrahim, dipanjangkan balik. Zaman Nabi dipendekkan, ini dipanjangkan balik, dan dipanjangkan balik. Terus khalifah tukar kepada Hajjaj bin Yusuf, dirobohkan balik, dikembalikan Ka'bah sebagaimana zaman Nabi Muhammad oleh Hajjaj bin Yusuf. Selepas itu bila khalifahnya tukar, rajanya tukar, nak dibangun balik, maka Imam Hanafi tidak membenarkan. Kalau ini diterus-teruskan, setiap raja diganti, Ka'bah ditukar, akhirnya Ka'bah menjadi kebanggaan raja-raja Arab.
maka tak dibenarkan, akhirnya kekal sampai hari ini. Nah, boleh jawab? Boleh? Hah? Insyaallah. Ini ringkas teman-teman, nah dipanjangkan panjang ceritanya. Zaman Nabi bina Ka'bah panjang ceritanya. Ya, pertelingkahan berlaku. Ya, apabila mereka berebut untuk sponsor pembinaan Ka'bah. Biar aku buat seorang. Aku biayai dan uang aku seorang. Kau tak payah. Nah, akhirnya setiap orang boleh sponsor dinding yang menghala ke rumah masing-masing. Kan 4 segi gini. Nah, kau rumah mana? Sana. Oke, engkau sponsor ini dinding. Kau sana. Oke, engkau sponsor sana dinding. Kau sana. Ah ini. Nah, itu pun tak cukup. Sebab yang boleh untuk bina Ka'bah hanya duit suci lah saja. Duit subhat ke tak boleh. Jadi Ka'bah dipotong sebab biaya tak cukup. Ka'bah dipotong 3 meter. Jadi Ka'bah asalnya macam ini. 10 kali 13. Dipotong 3 meter, akhirnya tinggal 10 kali 10. Ya 3 meter nih, 10 kaki lebih kurang. Inilah dia Ka'bah, masih tetap hukum Ka'bah. Orang tawaf tak boleh masuk sini. Maka diberi dinding supaya orang tak masuk ke dalam Ka'bah. Dinding ini dinamakan dinding Ismail. Bahasa Arabnya Hijr Ismail. Nah, ini ceritanya Ka'bah. Ka'bah dengan kuil apa bedanya pula? Kuil dibuat dari semen, Ka'bah ya semen sama. Loh, apa bedanya? Ka'bah dibuat daripada batu, kuil pun daripada batu, sama. Candi Borobudur itu batu juga, sama gitu. Jadi apa bedanya? Orang Hindu kata orang Islam sembah batu, kita kata orang yang Hindu sembah batu. Mana satunya betul? Kita cakap pada Hindu, engkau disembah batu. Tidak. Ini batu ini kita untuk fokus saja. Sebenarnya kita sembah Tuhan. Kita ditanya, kau sembah batu lah, Ka'bah lah. Tidak, kita sebenarnya sembah Tuhan. Hampir sama lah. Jadi teman-teman, apa bedanya? Lo kan kita harus tahu kan gitu. Teman-teman rasa hebat sebab tak pernah berdepan dengan orang Hindu, tak pernah berdepan orang Kristen. Kita hari jumpa orang Islam, cakap pasal agama Islam. Jadi kita rasa hebat lah, coba berdepan dengan mereka. Barulah nampak langit itu tinggi atau rendah. Jadi apa alasannya? Apa bedanya? Kita ini teman-teman menyembah Allah menghadap ke Ka'bah. Mereka menyembah Tuhan menghadap ke berhala, ke kuil. Jadi apa bedanya? Bedanya begini. Kita teman-teman bukan menyembah kepada Ka'bah. Kita buktikan sekarang, umpamanya Ka'bah dibom, hancur. Oke, kuil dibom, hancur. Apa bedanya? Nah, di situ baru nampak perbedaannya. Orang-orang Hindu mau sembahyang, rupanya dia punya kuil itu disuduk oleh majelis perbadaran. Dan di belamaran 2-3 kali tak mau roboh, dirobohkan oleh majelis perbadaran. FRU pun ada. Akhirnya dia nak sembahyang, ayah sudah tak ada. Ayah, habis macam mana? Nantilah bikin dulu lah, baru kita sembahyang. Ya, sembahyang pun cuti. Sebab yang disembah tak ada. Yang kita pula Ka'bah sudah dibom, maka diumumkan ke masjid-masjid, tuan-tuan, ini hari Jumat ini nampaknya cuti sembahyangnya sebab Ka'bah sedang dibom oleh Israel. Jadi nanti sembahyang akan diteruskan setelah diberitahu kemudian hari, akan diumumkan oleh Mohor Diraja Malaysia. Apa jawabannya? Jawabannya ada Ka'bah ke, tak ada Ka'bah ke, kan?
Oke, Ka'bah dipindahkan ke Pucung. Di sana ada kawasan lumbung, padang pasir. Dibuat suasana macam Ka'bah gitu kan. Macam Ka'bah, ya, macam Mekah. Jadi dia punya lekuk-lekuknya, dia punya gayanya nih padang pasir. Dibuat Ka'bah situ. Teman-teman, saya dulu kontraktor. Jadi kalau buat Ka'bah itu saya ingat dalam 500.000 udah cukup dah. Macam itu sebiji lah Ka'bah batunya macam ini. Tak sampai lah 700, tak sampai. Saya ingat dalam 3 bulan settle lah. Settle. Kak batu cari ke mana? Kak Sungai Buloh. Ada kilang batu granit punya. Kan? Dia bentuk macam mana ikut kita punya. Potong sana, potong sini. Senang aja boleh buat. Ya. Dibuat Ka'bah tiruan. Oke, sekarang Ka'bah telah pun dibuat di Pucung, jadi masjid dirubah. Ada ke Pucung. Jawabannya tidak mungkin. Ada Ka'bah ke, tak ada Ka'bah ke, sholat kita tetap menghadap ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrol. Hadapkan muka kamu ke arah. Jelas kan? Ke arah. Bukan suruh menyembah Ka'bah, suruh menyembah Allah, dan hadapkanlah wajah kamu ketika sholat ke arah Masjidil Haram. Ada Ka'bah, tak ada Ka'bah.